Oke guys, jadi saya di sini sudah membuat kesimpulan saya mengapa alasan-alasan yang tepat saya ingin beli saham BMTR ini. Demikian akan saya bacakan. Kenapa saya beli saham BMTR? Jawab, karena BMTR labanya bagus dan stabil di kisaran 1,2 triliun per tahun. Tadi sudah kita cek. Perusahaan media terbesar dan terkenal di Indonesia, merek yang kuat di pasarnya. Jelas, karena ada RCTI, Global TV, MNC TV, dan iNews. Itu kan perusahaan-perusahaan media terbesar dan terkenal. Kalau terkenal ya pasti banyak produk yang ingin membuat iklan di stasiun TV tersebut. Market leader di industri media, jelas. RCTI merupakan media televisi dengan pangsa pelanggan penonton terbanyak di Indonesia. Harga sahamnya terlalu murah, PER-nya 3,5 kali dan PBV 0,4 kali. Kalau saya update di harga hari ini di 360-an, PER-nya ini mungkin sudah 5 kali dan PBV-nya sudah 0,45 kali. Nilai aset bersih yang kuat, aset bersihnya kuat kali kan guys. Kita udah lihat tadi, nilai aset lancar lebih besar daripada liabilitasnya. Dirut dan Komo terkenal orang yang hebat dalam berbisnis dan mempunyai reputasi yang baik dalam dunia bisnis Indonesia. Jelas, Pak Haritano Sudibjo sudah terkenal sekali di dalam dunia bisnis Indonesia, merupakan seorang pembisnis yang handal dan mampu membuat suatu perusahaan menjadi taring dalam dunia bisnisnya. Kuat keuangannya. Pak Rosano Barak juga terkenal dalam dunia bisnis Indonesia, merupakan orang yang berintegritas dan mampu mengelola perusahaan, memberikan nasihat-nasihat kepada perusahaan untuk memberikan keputusan kebijakan yang baik. Perusahaan punya bisnis masa depan yang baik, jelas, karena bergerak di bidang media. Kalau kita lihat juga MNC ini masuk ke YouTube, ke Facebook, artinya ada juga bikin e-sport. Artinya dalam bidang digitalisasi, perusahaan BMTR ini sangat baik dan menguasai ilmu tersebut. Lo Keng Hong masuk di sini, jelas. Pak Lo Keng Hong masuk, tadi kita bisa lihat kepemilikan sahamnya ada 6,5%. Jadi kualitas saham BMTR ini tentu sangat sudah dipertimbangkan oleh Pak Lo Keng Hong sehingga dia berani masuk sampai menguasai 6,5%, termasuk 5 pemegang saham terbesar di BMTR ini. MOS besar. MOS ini artinya margin of safety. Margin of safety ini adalah margin yang diberikan antara harga beli kita sekarang dan perkiraan harga wajar kita. Tadi kan kita perkiraan harga wajarnya sekitar 1.500, sedangkan harganya sekarang ada di 360-an. Jadi margin jarak selisih antara harga wajar dan harga sekarang ini sangat besar. Inilah yang membuat kita memiliki potensi keuntungan yang sangat besar dan hampir sekitar 250% tadi kalau kita hitung. Oke, ini saya buat juga reverse logic atau kekurangan dari logika-logika yang kita bangun. Untuk tetap membuat kita memiliki timbang menimbang yang jelas. Timbang menimbang yang jelas ya. BMTR suka menerbitkan obligasi utang untuk pengembang usahanya. Iya, BMTR belakangan ini melakukan aksi korporasi menerbitkan obligasi untuk mengembangkan usahanya. Tidak bagi dividen dalam 4 tahun terakhir, ya terakhir bagi dividen 2018 kan, berarti 19, 20, 21, 22, 23 ini kita kayaknya nggak bagi juga ya, kemarin udah RWPS kan, nggak bagi juga kayaknya, jadi 5 tahun terakhir nih bisa kita cari. Kita kan nggak tahu, tahun 2023 kan belum habis. Harga saham sangat fluktuatif, iya, harga sahamnya sempat kemarin di 450-an kan, karena ada isu mau merger setelah RWPS tahun 2022 kan harganya naik tajam itu. Dirut main politik, fokus terpecah. Nah, ini saya sedikit berasumsi aja, asumsi liar, pendapat pribadi saya. Karena Pak Haritano kan main politik, dia kan membentuk partai Perindo.
Jadi sebetulnya saya pribadi kurang begitu suka karena takutnya fokusnya terpecah kan dalam membangun bisnis itu kan. Tapi saya tidak meragukan kompetensi beliau dalam membangun bisnis. Sangat cakep dan bagus permainannya. Jadi saya suka. Jadi saya tidak terlalu masalah, tapi ini saya memasukkan di reverse logic karena dapat membantah logika-logika yang menguntungkan kita juga kan. Di bawahnya perusahaan merupakan induk bukan pelaksana operasional bisnis langsung benar karena laba yang dihasilkan BMTR sampai saat ini merupakan laba yang diserap dari uh, bisnis yang langsung secara operasional dilaksanakan oleh MNCN, saham anak perusahaannya kan, yang memegang 4 stasiun TV itu, RCTI Global, iNews sama MNC. Jadi kan itu di bawah MNCN sebetulnya. Jadi BMTR ini induknya, holdingnya, induk perusahaannya. Yang ke berapa ini? 2, 4, 6. Yang ke-6, saham trader terlalu banyak di atas 10 miliar, yakni 16,6 miliar atau 17 miliar. Jadi saya rasa kalau saham suatu perusahaan udah di atas 10 miliar, itu udah terlalu banyak. Itu pendapat pribadi saya saja sih. Karena jadi nggak eksklusif dia sahamnya itu. Coba kita contoh saham ITM gini. Itu saham eksklusif kali tuh. Dividennya besar, saham beredar cuma sekitar 1,3 miliar. Makanya harga sahamnya kalau mahal tetap dia, mewah dia. Cuman saham ini ya, tapi kita nggak bisa bilang itu juga karena harga sahamnya kan kecil sekarang. Jadi ada sangat gap yang sangat besar antara harga sahamnya dengan harga wajarnya. Yang terakhir adalah ROI-nya kecil ya. Memang return on equity BMTR ini memang kecil di kisaran 7 sampai 10% masih. Jadi kalau belum di atas 10% saya kira masih kecil. Tapi kalau udah di atas 10%, wow, itu baru. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat analisa saya ini dan terima kasih.